Jadi, kali ini saya akan memaparkan LKPD yang telah saya buat. Judul dari LKPD yang saya buat yaitu mengenai perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Sebelum saya memaparkan LKPD yang telah saya buat, saya akan menunjukkan terlebih dahulu KI, KD, materi pokok, dan juga RPP. Nah, langsung saja untuk capaian KI pada materi ini yaitu yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan juga ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian untuk capaian kompetisi dasarnya yang pertama yaitu 3.2, menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Dan pada capaian 4.2 yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk penilaiannya, sistem penilaiannya yaitu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan itu sendiri, siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Kemudian siswa mengelompokkan jenis-jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan struktur bunga, kemudian menjelaskan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Untuk teknik penilaiannya yaitu menggunakan ulangan harian dengan bentuk instrumen soal pilihan ganda dan isai. Waktu penilaiannya yaitu dalam kegiatan ulangan harian. Kemudian untuk sikap, aspek sikap yaitu siswa dinilai melalui sikap perilaku siswa yang tampak selama pembelajaran dengan teknik yaitu berupa observasi, dan bentuk instrumennya yaitu dengan jurnal perkembangan sikap dengan waktu penilaian yaitu selama kegiatan pembelajaran. Kemudian pada penilaian keterampilan yaitu siswa mengamati jenis tumbuhan dan hewan, yang kemudian siswa melakukan praktikum yaitu mencangkok, dengan hasil akhir membuat laporan tertulis mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Teknik penilaiannya yaitu dengan penilaian kinerja selama siswa melakukan praktikum dan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu RPP-nya. Dalam pertemuan pertama yaitu siswa diminta untuk mengidentifikasi atau menganalisis perkembangbiakan pada hewan. Jadi siswa dapat mengetahui apa saja contoh atau jenis perkembangbiakan pada tumbuhan, dan juga contoh penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Dalam pertemuan ini siswa melakukan penilaian secara individu. Salah satunya yaitu siswa dapat mengklasifikasi jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya langsung ke pertemuan kedua yaitu siswa melakukan percobaan yaitu mencangkok. Dengan hasil akhir yaitu siswa diminta membuat laporan hasil pengamatan. Dan untuk pertemuan ketiga yaitu siswa melakukan atau menganalisis tentang perkembangbiakan pada hewan. Di sini siswa bekerja sama atau melakukan secara berkelompok. Kemudian langsung ke LKPD-nya yaitu pada pertemuan pertama mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini ditampilkan ada gambar pohon pisang, ada jahe, dan juga tanaman yang dicangkok. Dan tujuannya dari
penilaian ini itu siswa dapat menganalisis jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan yang ada di sekitarnya, misalnya seperti pada pohon pisang, jahe, paku-pakuan, stroberi, bawang merah, ubi, wortel, dan lainnya. Kemudian pada LKPD yang kedua yaitu siswa melakukan praktikum berupa mencangkok. Di sini saya memberikan contoh tanaman yaitu mangga, jeruk, dan jambu. Setelah melakukan praktikum, harapannya siswa dapat memahami mengapa dahan yang akan dicangkok lendirnya harus dibersihkan, mengapa dahan yang telah disayat harus ditutup dengan tanah, dan berapa lama batas waktu menanam batang cangkokan. Kemudian selanjutnya ke LKPD yang ketiga yaitu siswa melakukan analisis atau identifikasi mengenai perkembangbiakan pada hewan. Di sini siswa bekerja kelompok bersama temannya dengan mengamati hewan-hewan yang telah disajikan dalam gambar. Setelah melakukan pengamatan, harapannya siswa dapat memahami dan menyebutkan apa saja perkembangbiakan aseksual pada hewan, apa yang dimaksud dengan fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal, kemudian mengelompokkan hewan-hewan yang diketahui berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, demikian tadi paparan LKPD yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.